Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami, biarlah hidup kami boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kalau tiba saatnya bagi setiap kami untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati kami, Tuhan yang boleh benar-benar menolong kami untuk kami boleh punya hati yang terbuka untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang ajar kami, Tuhan kasih kami satu ketundukan, kasih kami satu ketaatan di hadapan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman, serahkan untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya pesan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang baik kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Ya, bersyukur ya kita masih kembali boleh beribadah pagi hari ini. Gimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sehat begitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin lagi isoman sekarang, lagi berjuang melawan virus. Buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa gak enak badan hari-hari ini, saya berdoa semoga teman-teman boleh segera pulih dan teman-teman bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan beberapa minggu ini teman-teman kita masih akan terus beribadah secara online sambil kita terus melihat kondisi situasinya begitu ya. Kita akan melihat perkembangannya. Jika kondisinya sudah membaik, maka kami pasti dengan sangat senang hati akan menyambut kehadiran teman-teman untuk boleh kembali hadir di dalam ibadah onsite. Oke, teman-teman, di bulan Maret ini kita akan masuk ke topik-topik yang challenging begitu ya, topik-topik yang berkaitan erat dengan pertumbuhan iman kita ketika kita mengikut Tuhan. Topik-topik yang seringkali juga menjadi pertanyaan yang muncul ketika kita menggumulkan tentang siapa itu Tuhan, atau mungkin kita mengumulkan tentang keberadaan kita, tentang eksistensi kita di dunia yang berdosa ini. Sesuai dengan judulnya ya teman-teman pasti udah baca semua. Hari ini kita akan bahas satu topik yang setahu saya begitu ya, ini memang bukan topik yang mudah. Dan sejujurnya 30 menit itu bukan waktu yang cukup untuk menjelaskan seluruh detailnya. Tapi saya berharap di dalam waktu yang singkat ini kita boleh melihat bahwa gak ada hal yang jauh lebih masuk akal ketimbang fakta bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Saya ulang sekali lagi ya, gak ada hal yang jauh lebih masuk akal ketimbang fakta bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Mari kita buka Alkitab kita teman-teman. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang kedua. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, teman-teman bisa buka Alkitabnya atau baca di layar. Misalnya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Teman-teman di sana dikatakan in the beginning, pada mulanya God created heavens and the earth. Teman-teman, ada satu hukum gitu ya, ada salah satu hukum yang mendasari segala hukum dan ilmu pengetahuan. Hukum itu disebut dengan hukum kausalitas. Hukum kausalitas. Sederhananya begini teman-teman. Hukum ini bilang kalau segala sesuatu, perhatikan ya, segala sesuatu itu ada di dalam perspektif sebab dan akibat. Oke? Segala sesuatu ada di dalam perspektif sebab dan akibat. Maka dari itu alam semesta kita dan segala isinya itu juga ada di dalam perspektif yang sama. Ada di dalam perspektif sebab dan akibat. Maka begini, oleh sebab titik-titik, maka akibatnya muncullah alam semesta dan segala isinya. Sekali lagi ya, oleh sebab titik-titik maka akibatnya muncullah alam semesta dan segala isinya. Nah, dengan sangat cepat orang Kristen mungkin bisa menjawab gitu ya, dengan mengisi titik-titik tadi dengan jawaban Tuhan menciptakan. Maka kalimatnya menjadi demikian. Oleh sebab Tuhan menciptakan, maka akibatnya muncullah alam semesta dan segala isinya. Oleh sebab Tuhan menciptakan, maka akibatnya muncullah alam semesta dan segala isinya. Tapi bagaimana jika kita diperhadapkan teman-teman dengan satu realita di dunia ini, bahwa ada juga
sekelompok orang, ada begitu banyak orang yang sama sekali gak percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu benar-benar menciptakan segala sesuatu. Mereka gak percaya itu. Mereka gak merasa bahwa konsep Tuhan itu adalah sesuatu yang ilmiah. Mereka bahkan bertanya, gimana caranya kita bisa menguji kalau Tuhan itu ada. Kalau yang lain-lain secara saintifik bisa diuji di lab. Terus gimana caranya menguji Tuhan di lab? Gimana caranya membuktikan bahwa Tuhan itu ada? How could you know that God is real and exists? Teman-teman, disclaimer dulu ya. Ada beberapa orang yang pernah nanya sama saya begini, Ci, salah gak ya? Dosa gak ya kalau saya mungkin mempertanyakan begitu ya, atau kadang muncul keraguan tentang Tuhan? Teman-teman, jawabannya adalah gak berdosa selagi kita memposisikan diri kita untuk sungguh-sungguh bergumul dan kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah teman-teman, beda ceritanya dengan mereka yang memang dari semula bukan cuma meragukan, tapi justru benar-benar menutup hati mereka untuk kemungkinan bahwa bisa jadi Tuhan itu sungguh-sungguh ada, begitu ya. Ada orang-orang yang berkata bahwa saya gak percaya Tuhan, gitu ya, Tuhan itu nggak ada. Saya nggak mau belajar tentang agama karena itu nggak make sense, begitu ya. Bagi saya sains itu cukup. Saya nggak perlu ada Tuhan. Sains adalah yang terutama. Dia bilang nggak ada Tuhan, tapi dia nggak sadar kalau tadi dia sedang menjadikan sains itu sebagai Tuhannya. Orang yang posisi hatinya demikian mau menerima penjelasan sebaik apapun, sekomprehensif apapun, maka penjelasan itu juga gak ada artinya buat dia. Teman-teman jangan pernah lupa, seorang saintis besar bernama Albert Einstein pernah bilang begini, science without religion is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu sebuah kelumpuhan katanya. But religion without science is blind. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah kebutaan. So teman-teman, penting ya untuk kita sebelum masuk lebih dalam belajar tentang topik ini, pastikan dulu ada di mana posisi hati kita. Pesan yang saya mau sampaikan pagi hari ini pastinya bertujuan untuk membangun iman kita semua kepada satu keyakinan dan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan tanpa harus menentang keberadaan ilmu pengetahuan. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, saya berharap setiap pesan yang boleh saya sampaikan hari ini itu boleh membangun keyakinan kita dan boleh menambah pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan tanpa harus menentang keberadaan ilmu pengetahuan. Oke, teman-teman, secara keseluruhan ada 6 pembuktian mendasar yang membuktikan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, dan hari ini kita akan bahas 4 diantaranya karena kalau kita mau bahas semuanya kita gak punya cukup waktu, dan saya rasa kayaknya kalau kita bahas 6-6-nya mungkin teman-teman akan sangat kelelahan. Maka kita akan bahas secara lengkapnya nanti teman-teman ya. Kalau mau bahas secara lengkap 6-6-nya boleh nanti kita atur waktu, kita ngopi di Starbucks begitu ya. Oke, 6 pembuktian itu apa aja boleh ditayangkan. 6 pembuktian itu adalah adanya kesaksian internal, kesaksian eksternal, argumen kosmologis, argumen teleologis, argumen moral, argumen ontologis. Nah pusing kan ya, tenang teman-teman ya, tenang, jangan kabur dulu, jangan di close YouTube-nya gitu ya. Kita mungkin bertanya itu apaan, baca aja udah ribet begitu. Jangan kabur teman-teman ya, itu gak serumit yang kalian bayangkan, semoga gitu ya. Percayalah ini juga salah satu khotbah paling sulit yang pernah saya siapkan. So teman-teman get ready, open your heart, open your mind. Dan kita akan bahas dulu yang pertama adalah 2 hal yang pertama akan kita bahas tentang pembuktian bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Yang pertama adalah tentang kesaksian internal dan juga kesaksian eksternal. Kayaknya saya butuh minum teman-teman ya. Ya biar tenggorokan saya lebih ready untuk menyampaikan pesan hari ini. Teman-teman, kita buka Alkitab kita dari Roma 1. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Saya dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Satu lagi teman-teman di ayat yang ke-25.
Ayat yang 25 berkata, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Teman-teman, di bagian ini Paulus lagi bahas tentang orang-orang yang tidak percaya atau biasa disebut sebagai the unbelievers, orang-orang yang tidak percaya. Jauh-jauh hari sebelum ada begitu banyak saintis yang muncul di masa modern sampai postmodern dan seterusnya begitu ya. Jauh-jauh sebelum ada banyak ilmuwan yang mengklaim bahwa dirinya gak percaya sama Tuhan, ngomong kalau Tuhan itu gak ada. Paulus bahkan udah mention orang-orang ini begitu ya. Orang-orang yang pada dasarnya sebenarnya di dalam lubuk hatinya mereka tahu bahwa menolak keberadaan Tuhan itu sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang nonsen. Tapi justru mereka bukan gak tahu Tuhan itu ada, tapi justru mereka menggantikan kebenaran bahwa Tuhan itu ada dengan dusta, kata Paulus. Mereka tahu Tuhan itu ada, tapi mereka pilih untuk bilang Tuhan itu gak ada. So teman-teman, bukti internalnya menyatakan bahwa di dalam Alkitab sendiri hal-hal seperti itu, orang-orang seperti itu bukan hal yang baru. Kalau mungkin kita jadi orang Kristen di masa sekarang, kemudian kita kaget gitu ya, mungkin kita sebagai orang Kristen yang taat, kemudian kita melihat fakta di luar sana, kok ada ya orang-orang yang dengan sangat gamblang menyatakan bahwa dia gak percaya sama Tuhan, dia bilang Tuhan itu gak ada. Teman-teman, itu bukan sesuatu yang mengejutkan, itu bukan sesuatu yang mengherankan, karena Paulus sendiri di dalam surat Roma bahkan sudah menyebutkan bahwa ada orang-orang yang menentang keberadaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang fasik, mereka disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Teman-teman, kenapa mereka dikatakan fasik? Kenapa mereka dikatakan bodoh? Karena teman-teman, ada yang namanya bukti eksternal. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita dengan sendirinya membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Gimana? Buktinya di mana? Kita baca di Roma 1 ayat 20 dikatakan begini teman-teman. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Teman-teman, kalau kita sekarang lihat ada matahari yang selalu muncul dan tenggelam tepat pada waktunya. Ada matahari tapi dia gak ngebakar bumi begitu ya. Ada hujan yang turun, ada oksigen yang selalu cukup untuk semua manusia. Kita gak lagi ngomongin orang yang kena COVID kemudian kesulitan oksigen, itu beda cerita. Tapi secara natur, secara alamiah oksigen itu ada, tercipta dan selalu cukup untuk seluruh manusia. Ada bintang, ada bulan yang kita lihat di langit dan mereka gak berjatuhan nimpa ke bumi. Ada seluruh galaksi yang berputar dalam kondisi yang teratur dan bahkan gak saling bertabrakan. Itu semua membuktikan apa yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 20 tadi. Satu kekuatan yang katanya gak nampak, kekuatan yang kekal, satu keilahian. Seluruh isi galaksi ini bisa berjalan di dalam tatanan yang benar, gak lain dan gak bukan, karena ada Tuhan yang mengatur dan memegang kendali atas segala sesuatu. Itulah yang disebut dengan kesaksian internal dan juga eksternal yang kita bahas dari dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang Alkitab itu katakan terjadi sesuai dengan kenyataan yang sekarang kita lagi jalanin. Dan yang ketiga teman-teman, tadi dua hal ya, kesaksian internal dan juga eksternal. Dan argumen yang ketiga adalah tentang argumen kosmologis. Nah ini teman-teman, ini salah satu yang sangat penting yang saya pengen teman-teman semua pay attention. Kalau teman-teman mau catat silahkan gitu ya. Nah balik lagi ke statement saya tadi di awal ya, bahwa ada yang namanya hukum kausalitas. Segala sesuatu itu ada di dalam perspektif sebab dan akibat, termasuk alam semesta kita. Segala sesuatu itu ada di dalam perspektif sebab dan akibat, termasuk alam semesta kita. Maka dari itu gak ada satupun ilmuwan maupun ahli agama yang menolak bahwa alam semesta kita itu punya yang namanya awalan. Teman-teman, tadi dalam Kejadian gitu ya, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Nah kalau mungkin gitu ya, zaman dulu gitu ya, masih terjadi perdebatan, ada orang yang gak yakin bahwa alam semesta ini punya awal gitu ya. Tapi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan sekarang gak ada satupun yang menolak konsep ini. Baik ilmuwan, baik ahli agama, semuanya meyakini yang sama bahwa alam semesta kita itu punya awalan. There must be a beginning to everything including our universe.
there must be a beginning to everything including our universe. Nah, yang jadi perdebatan teman-teman bukan lagi ngomongin tentang ada awal atau nggak ada awal karena semuanya sudah sepakat. Tapi yang menjadi perdebatan adalah siapa atau apa yang ada di balik dari awal mula terjadinya alam semesta. Teman-teman gambarannya kira-kira begini ya. Kalau hari ini teman-teman bisa ibadah secara online di rumah, pastinya itu bisa terjadi nggak cuma karena koneksi internet yang bagus begitu ya, atau mungkin karena ada kamera yang bagus, ada alat-alat broadcasting di sini yang canggih begitu ya. Itu semua hanyalah materi penunjang dan semua benda itu akan jadi sia-sia teman-teman kalau nggak ada orang yang ngejalaninya. Nggak mungkin kamera itu bisa ditaruh gitu doang, cuman ditaruh aja gitu ya. Kemudian dia bisa nyala sendiri, dia bisa ambil gambar muka saya sekarang. It's impossible, sesuatu yang nggak masuk akal. Harus ada yang nyalain, harus ada yang operate. Nggak bisa secara ajaib dia jalan sendiri. Dia adalah benda mati dan dia nggak mungkin punya kehendak untuk menyalakan dirinya sendiri. Teman-teman mau secanggih apapun alatnya, dia nggak bisa jalan sendiri. There must be someone behind all of this. Dan beneran memang di belakang kamera sekarang pasti ada orang-orang yang pegang, ada orang-orang yang lagi operate, teman-teman yang lagi pelayanan hari ini. Nah, balik lagi ke konsep yang tadi, lalu apa atau siapa yang ada di balik penciptaan? Mungkin kita secara gamblang bisa ngomong gitu ya, sebagai orang Kristen, anggota jemaat gereja kita bilang ya Tuhan lah begitu ya. Ya benar teman-teman ya, tapi ada dua opsi yang muncul. Yang pertama adalah yang tadi, Allah, Tuhan itu adalah penyebab munculnya alam semesta. Allah itu adalah penyebab munculnya alam semesta. Seperti yang tadi kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gitu ya, sebuah pemahaman yang meyakini bahwa Allah itu adalah penyebab sekaligus sumber dari segala sesuatu. Ini make sense teman-teman ya, karena pada dasarnya konsep Allah itu sendiri adalah pribadi yang maha segalanya. Karena dia maha segalanya, maka menciptakan alam semesta dengan segala hal yang super complicated di dalamnya itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena dia Allah. Dia Allah, dia maha segalanya. Menciptakan alam semesta itu hal yang biasa untuk Allah. Itu opsi yang pertama teman-teman ya, bahwa Allah adalah sumber dan pencipta dan penyebab munculnya alam semesta. Tapi ada opsi yang kedua. Opsi yang kedua yang biasanya dipakai sama orang buat mengatakan atau membuktikan bahwa Tuhan itu gak ada. Dan ini jadi opsi yang sangat terkenal. Ada begitu banyak orang yang bahkan memilih untuk meninggalkan Tuhan gitu ya, karena meyakini bahwa sains ini, teori ini jauh lebih tepat. Teori itu adalah the Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Teman-teman percayalah, selama hampir 2 minggu lebih saya baca tentang Big Bang Theory ini sampai kepala saya pusing begitu ya. Tapi justru lewat setiap hal yang saya baca, yang dulu juga saya pernah pelajari waktu saya masih kuliah 4,5 tahun di Malang gitu ya. Saya sangat suka dengan topik ini. Ini jadi satu topik khotbah yang challenging buat saya, tapi juga membuat saya sangat excited untuk menyampaikannya gitu ya. Teman-teman, teori Big Bang itu meyakini bahwa alam semesta pada mulanya adalah sebuah padatan yang super duper gede begitu ya, sampai di satu titik terjadi yang namanya reaksi inti. Jadi inti di dalam si padatan besar itu terjadi sebuah reaksi, kemudian akhirnya meledak gitu ya, boom. Dan akhirnya ketika meledak terbentuklah yang namanya partikel-partikel ledakan gitu ya, yang tersebar di seluruh galaksi. Nah, ledakan ini menimbulkan adanya perkembangan ruang, waktu dan juga materi partikel gitu ya. Muncul yang namanya planet, muncul yang namanya bintang-bintang, muncul yang namanya bulan gitu ya. Dan muncul juga miraculously muncul yang namanya bumi gitu ya. Dari teori Big Bang mengatakan padatan massa yang begitu besar itu meledak gitu ya. Muncul ada begitu banyak planet dan miraculously muncul yang namanya bumi. Ting, pop up bumi begitu ya. Dan anehnya lagi, ajaibnya lagi, bumi ini masih menjadi satu-satunya planet di mana manusia bisa hidup. But well, teman-teman, saya nggak mau sama sekali menentang teori Big Bang, tapi satu hal yang kita perlu belajar untuk mengkritisi ketika kita melihat sebuah teori. Teori ini pada dasarnya sama sekali nggak bisa menentang bahwa Tuhan itu ada. Teori ini nggak bisa menentang bahwa Tuhan itu ada. Kenapa teman-teman?
Karena ada satu lubang yang mereka sama sekali gak bisa jawab. Ya oke, ada ledakan partikel, akhirnya terbentuk galaksi begitu ya, yang akhirnya ditopang oleh semua hukum fisika. Itu make sense, ada perhitungannya secara matematikal gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau memang alam semesta itu tadi diawali gitu ya, berawal dari sebuah padatan yang besar kemudian meledak, pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan padatan tersebut? Siapa yang akhirnya membuat padatan itu muncul, dan siapa juga yang menciptakan yang namanya ruang dan waktu untuk partikel-partikel yang meledak itu tadi bisa berkembang? Siapa yang mengatur sejak semula setiap hukum fisika yang ada supaya bisa berjalan dengan keteraturan sehingga alam semesta itu bisa berkembang dengan sangat rapi? Teman-teman, teori Big Bang mau kita putar kemanapun, teman-teman mau baca, mau riset nanti silahkan. Tetapi teori ini berujung kepada sebuah kekosongan. Dan at the end teman-teman ya, at the end gak ada hal yang jauh lebih masuk akal ketimbang kita meyakini bahwa sangat mungkin semua perhitungan fisika yang dilakukan di dalam teori Big Bang itu memang benar. Tapi segala sesuatu itu bisa terjadi kalau ada yang mengatur dan ada yang menciptakan setiap partikel pendukungnya sejak semula. Saya masih sejalan dengan pemikiran seorang Albert Einstein yang mengatakan bahwa gak bisa sains berjalan tanpa agama, dan gak bisa juga agama berjalan tanpa sains. Keduanya saling melengkapi. Kalau sains tadi membuktikan ada perhitungan hukum-hukum fisika yang menopang alam semesta, apakah itu benar? Bisa jadi benar. Tapi pertanyaannya adalah mereka tetap tidak bisa menjawab bahwa siapa yang menciptakan awal mula padatan massa tersebut. Teman-teman, alam semesta ini katanya terdiri dari yang namanya waktu, terdiri dari yang namanya tempat, terdiri juga dari yang namanya materi. Maka satu-satunya yang bisa menciptakan waktu, perhatikan ya teman-teman ya, yang bisa menciptakan waktu, tempat, dan materi adalah pribadi yang timeless. Kalau dia mau ciptain waktu, dia nggak boleh terbatas oleh waktu, gitu ya. Kalau dia mau menciptakan sebuah ruang, maka dia nggak bisa terbatas oleh ruang. Dia harus spaceless. Kalau dia mau menciptakan satu materi, maka dia harus bersifat imaterial. Dia bukanlah sebuah materi, dia bukanlah sebuah partikel. Kalau dia mau menciptakan waktu, ruang, dan tempat, dan materi, maka dia juga harus bersifat personal atau pribadi. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena yang bisa menciptakan segala sesuatu itu cuman person, cuman pribadi. Kita tahu benda mati gak bisa menciptakan apa-apa. Misalnya teman-teman, saya beli semua part dari iPad ini. Saya beli LCD-nya, saya beli baterainya, saya beli casingnya, dan lain sebagainya. Saya udah beli itu semua. Kemudian gak ada orang yang rakit, gak bisa saya masukin ke kotak semua partikel itu, terus saya kocok, tiba-tiba boom, jadilah sebuah iPad. Gak mungkin teman-teman, gak masuk akal. Maka harus ada pribadi yang mengerjakannya, yang menyusun dan lain sebagainya. That's why harus bersifat personal atau pribadi. Dan yang terakhir, dia harus bersifat intelligent. Dia harus sangat-sangat cerdas. Dia harus punya sebuah kecerdasan yang bahkan gak bisa kita bayangin, karena dia mampu untuk menata dan menciptakan alam semesta ini dengan segala kerumitannya, but in a very good order or even a perfect order. Teman-teman, kalau kita mengacu ke semua ciri-ciri ini, siapa yang lebih masuk akal ketimbang Tuhan? Satu-satunya yang timeless, satu-satunya yang spaceless, satu-satunya yang immaterial, personal, intelligent, cuman Tuhan, dan gak ada yang lain. Tapi pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, oke, Tuhan ada, lalu Tuhan yang mana? Kenapa harus Tuhan yang kita percaya di dalam nama Yesus? Teman, kita buka Alkitab kita sekali lagi. Kita buka dari Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Matius 28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sana dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Di ayat ke-6
Perhatikan teman-teman, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihat tempat ia berbaring. Dan kisah selanjutnya kita tahu ya teman-teman ya, kubur Yesus kosong dan dia bangkit dari kematian. Teman-teman, satu-satunya agama yang mengisahkan tentang pribadi yang menang atas kematian hanyalah kekristenan. Bahkan ada bukti historis yang juga menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Zaman itu teman-teman ya, yang namanya bukti historis itu dibuktikan lewat adanya yang namanya kesaksian saksi mata begitu ya. Orang yang melihat secara langsung kejadian itu. Jika ada lebih dari 3 saksi mata, maka itu bisa dinyatakan sebagai sebuah kesaksian yang valid. Dan nyatanya di dalam catatan historis ada lebih dari 3 orang yang melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh meninggalkan kuburnya dan dia bangkit. Teman-teman, gak ada satu teori pun di dunia ini yang mampu menjelaskan seseorang itu mampu melawan kematian. Pada dasarnya kematian itu hal yang gak bisa sama sekali dilawan. Kematian itu adalah hal yang sama sekali gak bisa dibatalkan. Sekali mati, mati. Mungkin kita bilang, oh ya siapa tahu gitu ya, ada orang yang berspekulasi di luar sana bahwa Tuhan Yesus hanyalah mati suri. Gimana ceritanya orang yang disiksa bahkan sampai ditombak lambungnya itu mati suri teman-teman gitu ya, nggak sempat masuk ICU dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia mati suri teman-teman, dia pasti beneran mati, secara fisik dia mati. Tapi teman-teman, nggak ada satupun yang tercatat di dalam sejarah sampai detik ini dia mampu mengalahkan kematian selain Yesus. Dan dia yang mampu melawan kematian membuktikan bahwa dirinya itu timeless. Gak ada waktu yang bisa menahan dia sampai dia gak bangkit. Membuktikan bahwa dia spaceless. Dia ditahan di dalam sebuah kubur yang gede, batunya gede yang buat nutup gitu ya. Dan dia gak bisa, kalau dia adalah materi, kalau dia terbatas oleh ruang, maka dia gak bisa keluar dari kubur. Tapi kenyataannya dia bangkit dari kuburnya. Kalau dia adalah materi kayak kita, dan kita berharap kita kayak film Harry Potter yang bisa nabrak dan nembus tembok, it's impossible, gak akan terjadi. Tapi Tuhan bisa keluar dari kuburnya. Teman-teman, kubur waktu itu ditutup oleh batu yang begitu besar, harus digelindingin banyak orang. Kalau kita mikir, oh Tuhan Yesus mungkin kayak Hercules kali ya, dia kuat banget. Teman-teman, dia baru dianiaya, disiksa, bahkan ditombak lambungnya begitu ya. Kalau secara fisik kita mikir dia bisa ngedorong itu batu, it's impossible. Sesuatu yang gak masuk akal teman-teman. Tapi justru di dalam sejarah tercatat terbukti bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Dia mengalahkan kematian. Teman-teman, pembuktian atau argumen kosmologis pada akhirnya pun berujung kepada pribadi Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dan pembuktian yang terakhir teman-teman ya, yang paling berat udah lewat, maka pembuktian yang terakhir yang lebih sederhana adalah yang membuktikan bahwa Tuhan itu adalah argumen moral. Teman-teman, argumen moral itu berbicara secara sederhananya tentang apa yang benar dengan apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk gitu ya. Nah, secara sederhana mungkin kita yang ada di Bandung ini begitu ya, atau di Indonesia ini punya satu standar yang sama tentang apa itu baik dan buruk dengan mereka yang ada di Kutub Utara, begitu ya. Gimana ceritanya yang posisinya jauh, kita nggak pernah sama sekali ketemu sama orang-orang di sana, tapi kita punya satu standar moral yang sama. Secara moral kita yang di sini dengan mereka yang di sana sadar bahwa membunuh itu sesuatu yang buruk, mencuri itu sesuatu yang buruk, berkata kasar itu sesuatu yang buruk, bersedekah itu sesuatu yang baik, membantu orang lain itu sesuatu yang baik, mengucapkan pujian itu juga sesuatu yang baik dan lain sebagainya. Ada satu standar moral yang sama di dalam diri kita sebagai manusia. Dari mana teman-teman hal itu bisa muncul? Saya kasih beberapa contoh ya. Misalnya, kita semua sepakat bahwa menyiksa bayi untuk sebuah kesenangan atau sebagai sebuah jokes itu adalah sebuah kejahatan moral. Atau mungkin kalau di dalam kisah sejarah ada yang namanya kisah Holocaust. Kisah pembunuhan 6 juta orang Yahudi itu dianggap dan bahkan diterima oleh semua orang sebagai sebuah kejahatan moral. Gak ada satupun yang menganggap bahwa tadi membunuh bayi atau bahkan membunuh 6 juta orang Yahudi itu sebagai sesuatu yang benar.
Teman-teman, kalau ada satu kesepakatan standar moral seperti ini, maka Tuhan itu pasti ada. Oh, kok bisa Ci? Kenapa? Gitu ya. Kalau Tuhan gak ada, maka manusia gak akan hidup dengan sebuah standar moral. Manusia hanya hidup berdasarkan opininya. Maka balik lagi, menyiksa bayi misalkan. Menyiksa bayi adalah ya hanya pertentangan opini aja antara saya dengan orang lain, begitu ya. Mungkin saya bilang itu jelek, tapi orang lain boleh bilang kok kalau itu nggak jelek, begitu ya. Tapi kan nggak begitu. Atau mungkin kisah pembunuhan 6 juta orang Yahudi itu adalah hanya pertentangan opini saya. Buat saya itu salah, buat orang lain itu nggak salah. Tapi nggak begitu, teman-teman, kita semua sepakat menyiksa bayi, pembunuhan Holocaust itu adalah sebuah kejahatan moral. Di ujung dunia manapun gak ada yang membenarkan tindakan tersebut. Lalu dari mana standar moral ini muncul? Teman-teman, standar moral ini muncul pastinya karena ada pribadi yang jauh lebih mulia daripada kita, yang menjadi standar segala kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan. Nah, segala sesuatu yang bertentangan dengan standar ini, itulah yang kita sebut dengan kejahatan dan pelanggaran. Teman-teman, itu jadi common sense di dalam diri kita. Bahkan sejak kita kecil, tanpa harus kita diajarin pun, ada standar-standar moral yang sudah tertanam di dalam diri kita. Kita nggak hanya hidup berdasarkan opini kita masing-masing. Dan kita tahu kita nggak bisa hidup hanya berdasarkan opini. Pada dasarnya, by default, kita itu memiliki standar moral karena kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Gak ada satupun di alam semesta ini yang punya standar moral selain manusia dan juga Allah sendiri sebagai penciptanya. Teman-teman, dari semua hal yang mungkin kita belajar gitu ya, mungkin hari ini kita lumayan overwhelmed dengan banyak sekali bukti-bukti gitu ya, yang berusaha untuk saya paparkan. Tapi kita menemukan bahwa ada pribadi yang tadi yang spaceless, timeless, immaterial, personal, intelligent, yang menciptakan segala sesuatu untuk berjalan di dalam standar moral yang mutlak. Dan semuanya itu mengacu kepada pribadi Allah. Pribadi Allah yang dijelaskan di dalam Alkitab kita. Teman-teman, kiranya setiap kebenaran yang kita dengar hari ini boleh sama-sama kembali menguatkan iman kita. Boleh membuat kita semakin percaya bahwa gak ada hal yang jauh lebih masuk akal ketimbang percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dan kiranya di dalam perjalanan kerohanian kita boleh sungguh-sungguh mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang akan masih menjadi misteri bagi setiap kita. Dan gak segala sesuatunya kita bisa ngerti secara utuh. Tapi satu hal yang perlu kita pegang teguh, bahwa Allah, Tuhan yang eksis itu adalah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Melewati setiap fase kehidupan, Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Dia yang menopang alam semesta adalah pribadi yang sama, yang memegang tangan kita dengan tangannya yang memberi kekuatan. Kiranya kebenaran hari ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur. Kami berterima kasih karena kami boleh kembali disadarkan, kami boleh diingatkan bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini ditopang oleh kemahakuasaan Allah. Nah, kami bersyukur kami boleh mengenal Allah yang begitu luar biasa, yang gak hanya menopang segala sesuatu di dalam alam semesta, tapi Engkau juga yang memegang tangan setiap kami. Tuhan, di dalam perjalanan kerohanian ini, kalau mungkin ada masa-masanya kami muncul keraguan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami supaya Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami untuk boleh menemukan pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Lewat setiap hal yang kami jalani, lewat setiap hal yang kami lihat, setiap hal yang kami rasakan, biarlah kami boleh merasakan keberadaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang kami boleh dengar, dan biarlah setiap hal yang kami dengar ini boleh menjadi satu bekal yang menguatkan fondasi iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri.